Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yohanes yang telah menjadi murid selama lebih dari 50 tahun berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-47 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Undangan Lemah Lembut Juru Selamat. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dalam teks perenungan kita hari ini, kita menemukan undangan yang luar biasa disebarkan oleh Yesus. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dari surga, Yesus masih menawarkan undangan lemah lembut ini. Tetapi apakah kita mengerti dan menghargainya? Kepada siapa Yesus menyampaikan undangan ini? Apa yang Dia tawarkan kepada mereka yang mau menerimanya? Apa yang Dia harapkan dari mereka yang ingin menanggapi? Kemudahan seperti apa dalam menerima undangan ini? Ini adalah beberapa pertanyaan yang akan kita perhatikan saat kita memeriksa apa yang disebut dengan undangan lemah lembut juru selamat. Yang pertama, kepada siapa Yesus menyebarluaskan undangan ini? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kepada mereka yang dibebani dosa, beban yang memisahkan seseorang dari Allah, beban dengan efek samping yang mengerikan, kurangnya kedamaian batin. Sebaliknya, seseorang dibebani dengan kecemasan, depresi, ketakutan, dan keraguan. Dan memang demikian, mengingat konsekuensi akhir dari dosa adalah kematian rohani. Undangan ini kemudian benar-benar untuk semua orang, karena semua orang telah berdosa. Dan dengan demikian terikat kepada dosa dan beban beratnya. Banyak orang yang terlalu arogan untuk mengakui beban mereka, bahwa mereka adalah orang berdosa, bahwa mereka diperbudak oleh dosa dan bebannya, bahwa mereka membutuhkan pertolongan ilahi untuk dibebaskan dari beban dosa. Jika seseorang tidak terlalu sombong untuk menghadapi kenyataan bahwa dirinya adalah orang berdosa dan membutuhkan bantuan ilahi, maka undangan lemah lembut juru selamat khususnya dirancang untuk mereka. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, hal yang kedua, apa yang Yesus tawarkan? Memberikan kelegaan dan jiwa yang mendapatkan ketenangan. Yesus menawarkan kelegaan bagi jiwa kita. Jiwa yang telah dibebani oleh kesalahan dosa yang memisahkan kita dari Tuhan,
efek samping dari dosa seperti kecemasan, depresi, ketakutan, dan keraguan, yaitu kesalahan emosional, Yesus menawarkan kelegaan yang termasuk penghapusan kesalahan dosa. Karena dengan kasih dan anugerah Tuhan sendiri, pengampunan dosa sekarang didapatkan melalui Yesus. Melalui darahnya sendiri, Yesus membebaskan kita dari kutukan dosa, yang mencakup penghapusan efek samping dosa. Untuk memiliki kelegaan sejati bagi jiwa kita, kita membutuhkan lebih daripada sekedar pengampunan, karena bahkan mereka yang diampuni dapat diganggu oleh sisinya efek dosa. Hidup begitu lama di bawah beban dosa, mungkin tidak mudah untuk menyampingkan perasaan yang sering disertai dosa, misalnya kecemasan, ketakutan, dan keraguan. Yang ketiga, apa yang Yesus harapkan dari mereka yang ingin meresponi, yakni datanglah kepadanya. Ini mudah meskipun Yesus adalah Raja segala raja dan Tuhan atas tuan. Karena seperti yang dia katakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Dia begitu lembut, bahkan anak-anak merasa nyaman ada di hadapannya. Dia sangat rendah hati, orang-orang biasa mendengar dia dengan senang hati. Seperti yang dinubuatkan, Yesus lemah lembut dan pekah terhadap kebutuhan kita. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Matius 12 ayat yang ke-20. Pikola kuk. Dalam literatur Yahudi, kuk melambangkan jumlah total dari kewajiban yang menurut ajaran para rabi, seseorang harus mengambil alih dirinya sendiri. Ini adalah tafsiran dari William Hendrickson. Karena itu, Yesus mengharapkan mereka yang menginginkan kelegaan ataupun istirahat, dia menawarkan untuk menerima ajarannya, menerima kewajiban apapun yang dia akan berikan kepada kita, dan belajarlah padaku. Inilah cara kita mempelajari kewajiban apa yang akan dia berikan kepada kita. Kita harus mau mendengarkan dia dan melakukan apapun yang dia katakan. Intinya, undangan lemah lembut juru selamat adalah panggilan untuk pemuridan, untuk menyerahkan hidup kita sebagai murid Yesus, berkomitmen untuk belajar darinya, dan menerima kewajiban yang dia berikan kepada kita, yaitu kuknya. Mungkin ada yang bertanya, seberapa sulitnya untuk menerima undangan ini? Sebagaimana yang Yesus ajarkan di tempat lain atau di nats lain, dia menginginkan kita menjalankan semua yang dia perintahkan. Kita berpegang pada doktrin ajarannya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yohanes yang telah menjadi murid selama lebih dari 50 tahun berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Yang membantu meringankan beban kita adalah kekuatan Yesus sendiri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Tentu beban yang Yesus berikan kepada kita lebih ringan daripada beban dosa yang menimpa kita. Kesimpulan, apakah saudara menginginkan ketenangan untuk jiwa yang ditawarkan oleh undangan lemah lembut juru selamat? Kemudian datanglah kepada Yesus dengan kepatuhan penuh kepada Injilnya. Berkomitmen untuk menjadi muridnya, belajar darinya tentang semua yang dia perintahkan. Seperti yang dikemukakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kehidupan pemuridan itu dimulai dengan baptisan. Karena dalam baptisan kita mengenakan Kristus. Karena dalam baptisan kita bangkit untuk berjalan dalam hidup yang baru.
Saat seseorang bangkit dari kuburan air baptisan, mereka dibebaskan dari beban dosa melalui darah Kristus yang berharga. Saat mereka melanjutkan untuk menjalankan semua yang Dia perintahkan, beban mereka menjadi lebih ringan karena mereka menerapkan kehidupan mereka dalam hikmat yang diajarkan Yesus. Sudahkah saudara menerima kuk Yesus? Apakah saudara hidup di bawah kuk itu? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, begitu bersyukur kita memiliki juru selamat, yakni Tuhan Yesus yang begitu lemah lembut. Dari dulu sampai sekarang, Dia menawarkan undangan untuk datang kepadanya. Marilah setiap diri kita yang berbeban berat dan berdosa datang kepadanya agar kita mendapatkan kelegaan dan kita belajar hidup dari perintah-perintahnya sehingga kita boleh menjadi murid yang setia sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.